Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari datang masuk hadiratnya dengan iman percaya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami percaya akan firman-Mu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami percaya. Haleluya. Demikian kami percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan. Bahkan mujizat Engkau sediakan bagi yang percaya. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul pasal 27. Kita melompat, kita tinggalkan kisah persidangan-persidangan Paulus. Dan di pasal 27 ini Paulus dibawa ke Roma seperti yang tujuan Tuhan tetapkan bagi dia untuk memberitakan Injil di Roma. Demikian firman Tuhan. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamifilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Bapak Ibu, dalam perikop ini saya ingin menyoroti tentang penyertaan Tuhan bagi hamba-hambanya. Yang pertama, Tuhan memberikan penyertaannya kepada Paulus melalui mencondongkan hati perwira Romawi yang bernama Julius kepada Paulus. Tuhan mencondongkan hati pemimpin-pemimpin dunia untuk bersimpati kepada hambanya. Karena hambanya adalah juga pelayan bagi umat Tuhan. Tuhan seperti Tuhan menggerakkan
hati Nebukadnezar untuk melindungi umat Tuhan dan memerintahkan orang-orang Babel agar nama Tuhan Israel dihormati dan disembah, ya, dalam Kisah Daniel pasal 3 ayat 28-29. Tuhan juga yang menggerakkan Darius untuk membuat peraturan menyembah Allahnya Daniel dan melindungi Daniel dengan membunuh musuh-musuhnya. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita, orang-orang dunia sekalipun, untuk menggenapi rencananya, melindungi hamba-hambanya. Hal kedua, penyertaan Tuhan itu melalui hikmat yang diterima oleh Paulus untuk memperingatkan perwira kapal agar menunda pelayaran dan berlindung di pelabuhan-pelabuhan kecil. Paulus bukanlah orang yang tidak mengetahui tentang navigasi kapal. Paulus tahu membaca situasi laut karena dia berpengalaman dalam berlayar. Selain daripada itu semua adalah karena hikmat Tuhan supaya memperhatikan apa yang disampaikan Paulus. Tetapi sayang, perwira kapal itu lebih percaya kepada jurumudi kapal itu dan menetapkan untuk tetap berlayar karena pertimbangan ekonomi, tetapi tidak mempertimbangkan nyawa-nyawa di kapal itu. Orang dunia seringkali lebih mempertimbangkan secara ekonomi, secara untung rugi, daripada mempertimbangkan kemanusiaan atau keselamatan. Tetapi perlindungan Tuhan tetap dinyatakan, walaupun nasihat Paulus tidak digubris, tetapi Tuhan tetap menyelamatkan orang-orang seisi kapal, walaupun akhirnya kapal itu hancur dan seluruh muatan terbuang ke laut. Di perikop berikutnya dijelaskan. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberi perlindungan kepada hamba-hambanya. Perlindungan dan penyertaan Tuhan bisa melalui orang-orang di sekitar kita, bisa juga melalui hikmat yang Tuhan beri melalui hamba-hambanya. Mari kita bersandar kepada Tuhan dan dekat dengan hamba-hambanya supaya kita mengalami perjalanan yang lebih baik. Seandainya perwira kapal itu mendengar perkataan Paulus, mungkin tidak akan terjadi kehilangan muatan dan kerugian dan kehancuran kapal, walaupun semua penumpang tetap diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan berkat-Mu. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang meneguhkan iman kami bahwa Tuhan menyertai hamba-hambanya, umatnya, dengan penyertaan Tuhan yang ajaib. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kami, menjaga, melindungi kami. Kami percaya ada orang-orang yang tulus hatinya karena dijamah oleh Tuhan. Dan Tuhan juga memberi hikmat kepada hamba-hamba-Mu. Ajar kami melalui kebenaran firman ini, kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, dekat kepadamu, bersikap baik kepada setiap orang, dan terutama dekat bersama dengan hamba-Mu, sehingga kami boleh juga mengerti peringatan-peringatan Tuhan dan perjalanan hidup kami menjadi lebih baik. Tidak perlu ada kerugian-kerugian yang tidak semestinya. Kami menyerahkan kehidupan daripada umat Tuhan dalam pimpinan daripada-Mu Tuhan. Jaga lindungi setiap keluarga dalam berkat kasih dan rahmat-Mu, hidup dalam kebahagiaan, hidup dalam kekudusan, hidup di dalam kasih Tuhan. Sehingga ada kesatuan, ada keharmonisan. Kami berdoa untuk usaha pekerjaan umat Tuhan. Tuhan beri hikmat dalam kami mengelola, dalam nilai-nilai Tuhan, kejujuran, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui usaha pekerjaan kami. Karena limpah dengan berkat-Mu, tidak ada satupun yang berkekurangan. Kelimpahan yang Kau beri, kami pakai untuk memuliakan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, dan juga
memperluas kerajaan-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi sesama yang memuliakan Tuhan. Berkati kebersamaan kami dalam gereja-Mu Tuhan, untuk kami bertumbuh dalam iman percaya, bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, bertumbuh dalam praktek kasih yang nyata. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah doa dan Bible study nanti malam dalam pimpinan Tuhan, bahwa jemaat bertumbuh dalam iman percaya, makin dekat kepadamu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, yang membimbing kami untuk menjadi berkat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersekutu dengan-Mu dan memuliakan Engkau. Beri kesehatan semua dalam perlindungan penyertaan yang daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan umat-Mu. Apa-apa yang kami kerjakan biarlah menjadi berhasil untuk nama Tuhan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap semangat.